Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara pembinaan soft skill bagi mahasiswa baru. Mohon maaf, pembinaan soft skill ini kami sampaikan dengan moda daring karena memang kami mematuhi ketentuan dari pemerintah untuk tidak terjadi penyebaran COVID yang makin merajalela. Oleh karena itu, tentu dengan model daring ini kalian akan merasa terhambat karena tidak bisa kontak langsung dan waktunya mungkin sangat lama untuk bergabung dalam beberapa kegiatan. Mohon bersabar, mudah-mudahan semuanya akan menjadi lebih baik. Nah, adik-adik mahasiswa, saya Edi Purwanto yang saat ini diminta oleh bidang kemahasiswaan untuk memberikan materi soft skill dalam pembinaan prestasi bidang kesejahteraan dan minat khusus. Nah, kemarin adik-adik telah memberikan berbagai pertanyaan ke kami, maka pada hari ini saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan itu. Mudah-mudahan kalian memperoleh jawaban yang cukup puas. Nah, beberapa pertanyaan sudah masuk ke kami, akan kami pilih. Di antaranya yang pertama, ini pertanyaan dari Saudari Mega Ayu. Selamat pagi Bapak, mohon maaf sebelumnya nama saya Mega Ayu Sarwenda, program studi S1 Pendidikan Matematika. Ingin bertanya, apakah Plaza UNJ dikelola penuh oleh anggota UKM Kewirausahaan? Terima kasih. Oke, memang Plaza UNJ itu dikelola oleh BPPU. Mahasiswa diberi akses khusus lantai 2 untuk pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Jadi kalian nanti selama berkuliah di UNJ diberi kesempatan untuk berwirausaha, mengembangkan kewirausahaan saudara. Mahasiswa juga dapat membuka usaha dan atau menjual barang jasa yang telah Anda hasilkan. Khusus untuk kemahasiswaan bisa dibuka di lantai 2 dan bisa juga di lantai 1. Sehingga saudara bisa menjual hasil barang yang Anda produksi untuk kalian berlatih berwirausaha. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ini berasal dari saudara Irda. Selamat pagi Pak, mohon maaf sebelumnya saya Irda dari Prodi Pendidikan S1 Pendidikan Matematika. Ingin bertanya terkait diklat yang termasuk dalam kegiatan pembinaan bidang kesejahteraan dan minat hanya ditujukan untuk mahasiswa yang mengikuti UKM bidang tersebut atau mahasiswa umum boleh ikut Pak, terima kasih. Oke, memang utamanya pada mahasiswa yang memilih UKM tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada dari mahasiswa lain. Misalnya program kewirausahaan untuk mahasiswa dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa UNJ. Yang penting Anda tercatat sebagai mahasiswa UNJ aktif dan mendaftar di UKM tersebut. Sehingga bisa saja misalnya di UKM kepramukaan. Kalau ada misalnya gladian kepemimpinan, saudara bisa saja dari UKM lain ikut di UKM kepramukaan. Atau misalnya ada UKM yang lain, bisa, tidak masalah. Jadi kalian bisa ikut pembinaan di berbagai UKM. Tapi memang pada UKM tertentu khususnya untuk membina anggotanya. Tapi kesempatan yang lain juga masih bisa. Oke, adik-adik, ini ada pertanyaan lain yang dari temanmu Dona. Selamat pagi Pak, saya Dona Fatmawati dari Prodi Pendidikan Matematika. Ingin bertanya, apakah dalam UKM bidang kesejahteraan dan minat khusus ini terdapat acara rutin dalam kurun waktu yang ditentukan? Jika ada, apa yang biasanya dilakukan dalam acara rutin tersebut? Oke Mbak Dona dan teman-teman mahasiswa yang lain, ada. Jadi ada acara khusus sesuai dengan UKM-nya masing-masing. Misalnya di kepramukaan itu ada acara seleksi calon anggota, gladian kepemimpinan, lomba dengan periodenya tertentu diadakan. Misalnya pada UKM yang lain, misalnya Kopma juga ada acara yang untuk membina mahasiswa juga ada. Untuk kegiatan rutin level nasional juga ada, misalnya ikut kompetisi di kewirausahaan, misalnya kompetisi bisnis, bisa expo bisnis nasional.
Kalau di misalnya ada MTQ nasional dan bahkan pernah akan digagas untuk ikut dalam MTQ internasional. Jadi ada acara-acara itu dan mudah-mudahan dengan model itu kalian akan lebih mantap ikut UKM. Karena jadi mahasiswa itu tidak melulu kuliah tapi bisa berkembang melalui UKM karena soft skill itu kan berkembang di sana. Oke gitu ya Mbak Dona. Sekarang ada lagi pertanyaan dari temanmu. Apakah jika tidak mengikuti salah satu UKM di bidang kesejahteraan dan minat khusus akan memperoleh nilai, mempengaruhi nilai mahasiswa? Ya, ini gini Mbak, tidak ada pengaruh nilai. Jadi Anda ikut UKM itu tidak ada pengaruh nilai. Tetapi UKM tidak mempengaruhi nilai mahasiswa, itu yang utama. Tetapi biasanya akan membantu dalam mengembangkan pribadi mahasiswa. Bahkan kemampuan manajemen, pengelolaan waktu, kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, disiplin itu berkembang di UKM itu. Yang utama itu. Namun memang ada persyaratan tertentu yang mempersyaratkan untuk memperoleh beasiswa. Itu ikut di UKM, ikut di kegiatan. Tidak hanya UKM, bisa ikut di kegiatan mahasiswa. Karena mahasiswa yang aktif, prestasinya bagus, itu punya kesempatan untuk memperoleh beasiswa. Bahkan kemarin pernah Pak WR3 itu, Pak WR Akademik dan Pak WR Kemahasiswaan dan Alumni itu pernah mengalokasikan dana untuk mereka yang berprestasi di UKM itu. Jadi misalnya di dalam UKM itu diseleksi ada mahasiswa yang berprestasi, maka dia akan memperoleh beasiswa. Nah, ini ke sana. Terus ini ada pertanyaan lain dari Saudara Ari dari Prodi Bahasa Inggris Sastra Inggris. Selamat pagi Pak, saya Ari dari program studi S1 Sastra Inggris. Ingin bertanya, adakah upaya yang dilakukan kampus dalam rangka mengidentifikasi minat mahasiswa dalam memilih UKM? Apakah melalui tes atau mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih UKM secara mandiri? Sekian, terima kasih. Oke, untuk masuk ke UKM itu memang ada yang mempersyaratkan dengan sebenarnya bukan tes sih namanya, lebih pada semacam persyaratan khusus. Misalnya, tapi itu tidak menjadi utama. Yang penting punya minat ke sana. Misalnya koperasi, Kopma. Itu yang penting dia berminat untuk melatih koperasi. Misalnya yang di UKKI, yang penting dia berminat. Jadi tidak ada tes itu. Namun juga tidak ada intervensi dari kampus karena UKM itu punya kebebasan untuk menentukan anggotanya dengan melalui pendaftaran. Jadi masing-masing UKM itu mempunyai cara sendiri untuk seleksi anggotanya. Untuk ada cara sendiri. Memang tesnya mungkin kalau UKM tertentu ada persyaratan yaitu wajar. Misalnya UKM yang Pasopati atau itu mungkin mempunyai persyaratan tertentu, itu sesuai dengan kekhasan dari masing-masing UKM itu. Tapi kan UKM UNJ itu banyak. Anda kan bisa memilih yang lain. Jadi kalau tidak bisa masuk ke sini, bisa masuk ke yang lain. Jadi tidak masalah. Jadi apalagi yang minat khusus itu lebih khas lagi pada beberapa ini. Jadi ini kalau minat khusus kelihatannya lebih pada minatnya, bukan pada seleksi atau tes misalnya prestasi intelijennya enggak itu. Oke itu adik-adik. Sekarang ada satu lagi, ini dari temanmu yang bertanya. Ini mudah-mudahan yang terakhir dari saya. Selamat pagi Pak, saya Mariska Cynthia dari program studi Sastra Inggris. Mohon izin bertanya, sehubungan dengan UKM bidang kesejahteraan dan minat khusus, dapatkah kita mengikuti UKM meskipun tanpa atau kekurangan pengalaman dalam UKM tersebut sebelumnya? Terima kasih. Tidak masalah. Jadi misalnya kalian pengen ikut UKM Pramuka, belum punya pengalaman Pramuka, ya tidak masalah, bisa ikut. Atau misalnya ikut UKM Koperasi, tidak masalah, Kopma, tidak masalah. Anda tidak usah harus persyaratan pengalaman sebelumnya. Karena apa? Yang penting Anda punya minat, tertarik, nanti akan terjadi proses belajar di UKM itu.
Karena dalam UKM itu nanti akan terjadi asah asih asuh. Di antara kalian itu nanti akan saling membantu, saling mengembangkan. Jadi ada jiwa korsa yang ada di sana. Jadi itulah soft skill-nya itu di situ. Jadi rasa kebersamaan, rasa untuk mengembangkan diri itu ada di situ. Dan UKM tersebut justru akan belajar dari UKM tersebut, justru Anda akan belajar tentang wawasan dan pengetahuan Anda akan bertambah. Jadi tidak masalah lah, silahkan kalian ikut ke UKM. Nah, saya kira itu beberapa jawaban saya dan tolong sekarang kalian jadilah mahasiswa yang prestasinya bagus, soft skill-nya bagus. Soft skill bisa berkembang diantaranya lewat peran kalian di dalam UKM. Pilihlah UKM yang cocok dengan kalian, dengan minat kalian, dan bisa saja nanti lewat UKM saudara akan menjadi lebih tenar, lebih kondang. Misalnya lewat UKM mobil yang selama ini kita di mobil Garuda itu terus berkembang dan akhirnya lewat kompetisi internasional akhirnya dapat juara. Nah, kalian kalau mau daftar ke pabrik-pabrik atau apa yang berkait dengan itu tidak masalah karena sudah punya pengalaman. Nah, itulah nilai plusnya. Jadi selain kuliah sebagai hard skill, soft skill-nya bisa dikembangkan lewat kuliah ini. Nah, saya kira itu dari saya, jawaban saya. Dan sekali lagi, bergabunglah dengan UKM yang kalian cocoki. Yakinlah kalian akan berkembang bersama UKM UNJ. Jayalah UNJ lewat UKM-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.